Wanita itu hamil di luar nikah dan melahirkan 4 bayi sekaligus untuk menghidupi keempat anaknya. Dia bekerja beberapa pekerjaan setiap hari hingga tidak memiliki waktu untuk bernapas. Suatu hari dia membawa anak pertama untuk membersihkan mal dan kebetulan bertemu dengan CEO yang datang untuk inspeksi. Namun anak pertama tiba-tiba berlari dan memeluk kaki CEO seraya memanggilnya papa di depan umum. Semua orang terkejut. Wanita itu buru-buru berlari untuk menarik anak pertama dan buru-buru meminta maaf mengatakan bahwa anak itu salah orang. Namun anak pertama bersikeras bahwa dia tidak salah. CEO menatap wajah wanita itu. Seketika rasa familiar datang begitu kuat. Setelah mengamati lebih dekat, akhirnya dia mengenali wanita itu sebagai orang yang ditemui 7 tahun yang lalu. Ternyata 7 tahun lalu, ayah wanita itu memaksanya untuk meminum obat agar dia bisa dikawinkan dengan mitra bisnis yang berusia 60 tahun. Namun wanita itu berhasil melarikan diri darinya. Kemudian masuk ke sebuah kamar hotel dalam keadaan bingung. Dan dari situ dia bertemu CEO. Setelah itu dia pergi ke desa tanpa diduga hamil. 10 bulan kemudian, 4 bayi lahir. Untuk membesarkan anak-anaknya, dia harus bekerja beberapa pekerjaan. Tidak menyangka hari ini akan bertemu langsung dengan ayah biologis anak-anaknya di mal. Itulah yang menyebabkan kejadian ini. Saat itu dia berusaha menyangkal identitasnya. CEO kemudian dengan dingin bertanya apakah anak itu miliknya. Wanita itu membalas bahwa meskipun benar, dia tidak punya hak untuk merebut anak itu. CEO baru akan berbicara. Tapi teleponnya berbunyi. Wanita itu segera menarik anak pertama dan berlari pergi. CEO melihat dan segera meminta asistennya untuk mengikuti. Ternyata neneknya telah menjodohkannya dengan seorang calon pasangan dan meminta dia untuk bertemu besok. CEO kemudian mengirimkan foto calon pasangan itu. Melihat foto itu, dia terkejut. Ternyata calon pasangan itu adalah wanita yang baru saja pergi. Di sisi lain wanita itu baru saja turun dari lift dan bertemu dengan seorang wanita berpenampilan mencolok. Ketika wanita itu melepas kacamata hitam, ternyata itu adalah adik tiri wanita itu. Dia berencana untuk segera pergi namun adiknya memanggilnya. Bahkan dengan sengaja menghinanya di depan umum. Wanita itu langsung menampar adiknya dan dengan dingin berkata bahwa urusannya tidak perlu dia campuri. Setelah melepaskan adiknya, dia pergi ke rumah sakit untuk bekerja sebagai perawat. Wanita tua yang melihatnya bekerja dengan rajin, langsung menyukainya dan bersemangat untuk mengenalkannya pada CEO. Mendengar itu, wanita itu hanya bisa setuju dengan enggan. Namun saat bertemu di restoran, ternyata cucu wanita tua itu adalah CEO. Belum sempat wanita itu menyadari, CEO langsung mengeluarkan tes DNA dan mengumumkan di depan umum bahwa anak pertama adalah anaknya, agar tidak melibatkan ketiga anak lainnya. Wanita itu dengan terpaksa mengakui bahwa anak pertama adalah anaknya dan memperingatkan bahwa dia hanya menyumbangkan gen dan tidak berhak membawa anak itu pergi. Namun CEO justru tersenyum sinis, mengatakan bahwa dulu wanita itu yang menggoda dirinya. Melihat wanita itu tidak bisa berdebat lebih lanjut, dia hanya bisa berlutut memohon agar CEO tidak merebut anaknya. Melihat penampilannya yang begitu menyedihkan, CEO diam sejenak sebelum menawarkan untuk membawanya ke rumah untuk bekerja sebagai pembantu. Dan keesokan harinya wanita itu pergi bekerja. Namun karena terlalu memikirkan anak pertama, dia tidak sengaja menumpahkan gelas pelanggan. Melihat itu, pelanggan langsung memanggil manajer untuk bertanya. Manajer pun menggunakan kesempatan itu untuk menghukum dan memotong gajinya. Saat wanita itu menunduk dengan putus asa, CEO muncul.